Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini algoritma dan pemrograman akan fokus kepada pembahasan soal-soal kasus yang berkaitan dengan pemrograman. Saya Muhammad Amri Lubis akan mengantarkan video materi tentang soal kasus laporan pembayaran rekening PDAM. Tahapan yang kita ikuti di dalam video kali ini untuk menyelesaikan kasus itu ada 5 tahap. Yang pertama, ada soal laporan rekening air pelanggan. Soal ini kemudian nanti kita bahas satu persatu. Di bagian analisis ini, poin-poin yang akan kita bicarakan adalah apa output dari aplikasi ini, apa input, lalu bagaimana tahapan pemrosesan, bagaimana logika kita bangun. Kemudian setelah itu baru didesain database. Kegiatan utama dalam mendesain database adalah menciptakan tabel-tabel atau kelompok-kelompok data. Kelompok data itu kemudian kita beri kode yang unik agar kelompok data atau tabel satu dengan tabel yang lain bisa berelasi. Setelah itu data dimasukkan langsung dari SQL. Di bagian keempat, data yang telah masuk tadi di-linking menggunakan logika yang ditentukan oleh aplikasi, yaitu dalam sebuah SQL query. Kemudian di bagian kelima ada pemrograman PHP. Ada 2 kerja kita di sana. Yang pertama adalah membuat folder rekening sesuai dengan soal kasus yang diangkat dalam kesempatan ini. Kemudian adalah membuat program PHP yang diberi nama index PHP, dan program PHP ini akan disimpan di dalam folder rekening air. Kita lanjut. Sekarang kita menganalisis apa output dari persoalan ini. Outputnya adalah laporan pendapatan PDAM. Ini output utamanya. Output bagian-bagian dari output itu ada turunannya. Di antaranya adalah pertama, pemakaian air, ini juga output. Kemudian tagihan, ini juga output. Pemakaian air itu ditentukan oleh bisnis yang ada pada perusahaan itu, dihitung berdasarkan meteran bulan ini dikurang meteran bulan lalu, itu disimpan pada pemakaian. Kita tahu bahwa meteran air itu berputar, artinya setiap keran dibuka maka angka pada meteran itu akan bertambah. Logikanya adalah meteran bulan ini akan lebih tinggi angkanya dibanding meteran bulan lalu. Ketika diambil selisihnya dari meteran bulan ini dikurang meteran bulan lalu, segitulah jumlah pemakaian air yang digunakan oleh pelanggan. Berikutnya adalah tagihan. Ditetapkan bahwa tagihan itu diperoleh dari besar pemakaian air per bulan dikali harga per meter kubik air ditambah biaya ADM. Sedangkan biaya ADM itu ditentukan berdasarkan kategori pelanggan. Dalam hal ini ada 3: rumah tangga, industri, dan instansi pemerintah. Kemudian kita akan masuk ke dalam desain database. Dari tabel yang ada ini, dari laporan yang ada ini, kita lihat dependensi. Kira-kira di sini mana yang field yang punya nilai unik dan mana field atau kolom-kolom yang bisa dipengaruhinya. Maka kita tandain. Berdasarkan itulah nanti kita akan
ciptakan kelompok-kelompok data. Kita tandain. Pertama-tama kita lihat mana di sini data dengan kode yang unik. Kalau pelanggan, kemungkinan ada nama orang yang sama. Nah, yang unik itu adalah nomor rekening. Ini nomor rekening, kita tandain dia. Apa yang bisa dipengaruhinya? Nomor rekening bisa dipengaruhinya adalah nama pelanggan. Bisa dipengaruhinya lagi adalah kategori. Kemudian harga per meter kubik air, harga per meter kubik air, dan biaya ADM. Ini adalah satu kategori. Nah, kategori ini kemudian kita jadikan satu kelompok data. Nah, ini dia satu kelompok data. Nomor rekening, nama pelanggan, kategori, harga per meter kubik air, dan ADM. Nah, kemudian berdasarkan dari itu kita buat di sini. Kita beri namanya adalah tabel pelanggan. Field yang di dalamnya yaitu nomor rekening, pelanggan, kategori, harga per meter kubik air, dan ADM. Inilah tabel pertama. Kemudian mana lagi di sini yang bisa menjadi data utama atau database? Jadi data-data yang masukkan ke dalam tabel itu adalah data yang sifatnya permanen ataupun sifatnya berulang-ulang, bukan yang proses. Mana yang proses ini? Yang proses itu nomor, jangan masukin dalam database. Mana lagi? Pemakaian, tagihan, total, itu proses, jangan dimasukkan ke dalam database. Base artinya dasar, data dasar ya. Maka berikutnya kita ambil tabel berikutnya. Kira-kira mana dia? Kita rubah simbolnya menggunakan segi 4 atau kubus. Ini juga termasuk yang unik. Nah, ini kategori pertama. Kategori kedua, yang pertama tadi adalah norek atau nomor rekening. Yang kedua, tanggal tagihan. Ini sudah dipakai, jangan lagi. Kemudian meteran bulan lalu dan meteran bulan ini. Nah, Anda lihat di sini field nomor rekening dipakai kemana-mana. Dipakai dalam tabel pelanggan dan di tabel pada tabel berikutnya. Tabel berikut ini apa kita beri namanya? Karena dia sifatnya berulang-ulang, tabelnya adalah disebut dia tabel transaksi ataupun tabel faktur ataupun tabel rekening. Ya. Kita tandain dia, kita gunakan juga garis. Maka ini kumpulan pertama, kumpulan yang kedua. Kumpulan data yang kedua ini kita beri nama juga supaya bisa kita kenali dia, kita beri nama. Kita beri dia tabel rekening. Tabel rekening itu ada nomor rekening, tanggal tagihan, meteran bulan ini, dan meteran bulan lalu. Meteran bulan lalu dan meteran bulan ini. Dengan adanya dua tabel ini, di mana di tabel pertama key-nya adalah nomor rekening, di tabel kedua adalah key-nya nomor rekening dan tanggal tagihan. Kenapa beda ya? Karena di tabel pertama tabel yang sifat datanya adalah master.
Master itu artinya data yang permanen, maka dia disebut tabel master. Key di sini yang cocok adalah nomor rekening karena dia unik, tidak ada duanya. Sementara key yang ada pada tabel rekening adalah nomor rekening dan tanggal tagihan. Kalau dikombinasikan kedua field ini, maka nilai yang dikandungnya unik. Kenapa tidak nomor rekening saja sebagai key pada tabel rekening? Untuk menghindari supaya tidak terjadi penolakan dari sistem ketika membayar rekening dia hari ini atau bulan ini, katakanlah bulan Juli 2020, ketika bulan depan di bulan Agustus 2020 dia membayar rekening lagi, tidak ditolak oleh sistem karena data itu akan unik setelah dikombinasikan nomor rekening dengan tanggal tagihan. Tanggal tagihan ini datanya berubah-ubah terus. Nah, sampai di sini kita sudah dapatkan desain database-nya. Setelah ini kita akan masuk ke dalam PHP MyAdmin untuk mengaplikasikan apa yang telah kita desain. Baik, kita masuk ke dalam PHP MyAdmin. Kita masuk ke SQL, kita start servernya dulu. Sudah, kita start lagi MySQL. Kita tunggu beberapa saat. Dan kita langsung ke PHP MyAdmin dengan menekan tombol admin yang ada pada XAMPP server ini. Berdasarkan kasus yang ada, kita coba beri nama database ini adalah rekening air. Yang pertama di sini kita klik new. Database name namanya rekening air. Kemudian create tabel pertama pelanggan. Ini pelanggan. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5. Go. Nomor norek pelanggan kategori. Di sini norek pelanggan kategori. Saudara boleh, kita bisa menulisnya dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Norek pelanggan kategori. Sengaja dalam video ini saya buat ke bawah supaya kita nggak bolak-balik. Dia ada dua modus di PDF dan modus di browser. Norek pelanggan kategori HPKA admin ADM. HP harga per meter kubik air, kemudian biaya ADM. Nah, nomor rekening kita lihat di sini contohnya adalah 12.1. Maka dia kombinasi angka dan karakter. Maka di sini varchar. Ini varchar. Banyaknya di sini ada 4 karakter atau 4 digit atau 4 karakter. Nah, kita lebihkan, bikin 5 atau buat 10. Tujuannya nanti kalau perusahaan ini berkembang, digit tidak perlu kita tambahkan. Kemudian geser ke kanan. Ini adalah primary key. Mana primary key-nya? Ya nanti di setting belakangan juga bisa.
Nah, kemudian pelanggan itu nama orang, Rahman, RSM Jamil. Ini bisa kita tipe datanya adalah varchar. Kita misalkan 30. Kategori hanya 2, RT, ID atau ini atau IB. Nah, pelanggan ini kategori bisa tetap varchar juga. Nah, kita bikin 4. HPKA, harga per meter kubik air itu, harga per meter kubik air itu contohnya 2000. 2000 itu berapa digit? 4 digit. Nah, kita bukan sini integer 2, tapi 2 ini bukan 2 digit. 2 ini adalah 2 byte. Beda dengan 4 di sini. Ini 4 karakter. Ini 2 bukan 2. Ini adalah 2 byte. Ada M. Ada M itu contohnya apa? 10.000, 20.000, 15.000. Maka di sini ada M, kita juga integer. Dibuat dia 2 digit, 2 byte. Setelah itu save. Sudah. Yang menjadi key adalah nomor rekening dicentang, lalu ambil primary key. Boleh yang ini, boleh yang di sana. Nah, oke, ini primary key. Nah, sudah ada tandanya. Kemudian tabel yang kedua, kita buat tabel yang kedua, rekening air. Ini dia tabel yang kedua. Bikin lagi new. Nama tabelnya adalah rekening. Fieldnya norek tanggal tagihan. Ini rekening. Ini tabel namanya rekening. Field yang kita pakai ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Ini kita go. Nah, 4. Ya. Sorry, 4 ya. 4 rekening. Mantap. Nomor rekening varchar 10 tadi. Kemudian TGL tagihan. Ini tipe datanya adalah date. Kemudian MBL integer 2. Kemudian MBI integer 2. Lalu simpan. Nah, kita sudah dapatkan key-nya tadi ada 2, maka centang keduanya, nomor rekening dan tanggal tagihan, centang pada primary key supaya keduanya menjadi kunci, menjadi unik, kode unik. Sudah. Setelah selesai, kita masuk kepada tahapan berikutnya, input data dari SQL. Nah, input data dari SQL, kita balik ke sana. Data yang kita gunakan adalah data yang ada di soal ini, supaya nanti ketika kita query, outputnya harus sama seperti soal. Balik ke sini, kita mulai dari tabel pelanggan. Ya, di sini tabel pelanggan. Kemudian insert. Datanya 12.1 pelanggan kategori. Pelanggannya adalah Rahman, RT Rahman,
kategori rumah tangga. Harga per meter kubik airnya adalah 2000 di sini. ADM-nya kalau RT 10.000. Nah, 10.000 di sini. Tuaga 4. Data yang kedua di sini 12.2 UNP. 12.2 UNP sama Rp2.000. UNP kategorinya UNP ID HPKA 2000 Tuaga. Kemudian industri 20.000. Di ADM-nya 20.000. Tuaga 4. Lalu kita go. Apakah berhasil masuk ke dalam database? Klik browse. Nah, sudah masuk. Kita masukin atau input data lagi ke tabel kedua. Rekening, insert di sini. Tetap kita masukin ke sana 12.1 12.1 betul. 12.1. Kemudian tanggal tagihannya 12 April 2015 ya, 2015 April 12. Dibalikkan penulisannya, tahun, bulan, tanggal. MBL-nya 2000, MBI 210. MBL 200, MBI 210. MB meteran bulan lalu 200, meteran bulan ini 210. Nah, itu pelanggan pertama. Pelanggan kedua 12.2 UNP. 12.2 UNP. Tanggal tagihannya tanggal 14 April 2015. Copy aja ini. Ganti dengan tanggal 14. Ganti lagi sekali copy supaya cepat. Lalu meteran bulan lalu 90, meteran bulan ini 200. Meteran bulan lalu 90, meteran bulan ini 200. Kita cek 90 200. Oke, lalu go. Lalu kita browse. Nah, sampai di sini sudah selesai. Kita pada tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga sudah selesai. Kita masuk ke tahapan yang keempat, buat SQL query. Jadi bagi Anda yang ingin mencobakan ini, dibuat pelan-pelan. Ini tadi saya menggunakan PHP admin yang ada pada XM server ya. Nah, tahap berikutnya kita akan bermain di SQL. Sesuai dengan soal tadi, tahapan penyelesaian yang direncanakan, tahapan berikutnya adalah membuat SQL query. SQL query ini upaya menggabungkan beberapa tabel dengan menggunakan aturan bisnis yang ditentukan sehingga laporan ini muncul. Nah, ditanamkanlah logik itu dalam SQL. Nah, itu sebutannya adalah SQL query. Dari tabel yang ada, data master kita adalah data pelanggan. Sementara data transaksi kita, data yang berulang-ulang, adalah data rekening. Nah, untuk menulis ini kita bisa ditulis langsung di sini, tetapi kelemahannya nanti kalau kita run SQL-nya ini akan hilang. Maka saya akan gunakan di Notepad.
Setelah di notepad nanti selesai, baru di copy, dipastikan ke sana. Dari kedua tabel ini, data yang kompleks isinya adalah data rekening. Maka dia akan menjadi domain. Font dibesarkan menjadi 16 supaya mudah kelihatan. Select from, yang ini rekening, inner join, dijoinkan dengan pelanggan, on. Diperhatikan dari kedua tabel ini, adakah kolom yang sama di keduanya, agar relasi itu bisa terjadi. Di sini ada HPKA, kategori nomor rekening MBI. Nah, di sini ada yang sama. Berarti data yang di sini, field yang di rekening ada nomor rekening, field pada pelanggan ada nomor rekening. Dari berdasarkan kedua data itulah kita lakukan relasi. Maka rekening titik norek sama dengan pelanggan titik norek. Nah, inilah yang membuat mereka berelasi. Nah, kemudian di sini kita lihat di dalam soal dari kiri, nomor rekening, tanggal tagihan. Nomor rekening sesuai soal, nomor rekening bisa diambil dari pelanggan, bisa diambil dari rekening. Nah, pelanggan titik nomor rekening, kemudian koma, tanggal. Kita lihat tanggal tagihan hanya ada di rekening, tidak bisa diambil dari sana. Maka di sini rekening titik sesuai dengan ejaan TGL tagihan. Nah, benarkah ini query-nya? Kita coba. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu di sini Ctrl A balik, Ctrl V. Apabila nanti kita go atau kita run SQL ini, maka kalau keluar outputnya seperti dari sini, nomor rekening dan tanggal tagihan keluar 2 baris, 2 record maksud saya, maka query ini adalah benar. Sebaliknya akan salah. Kita jalankan, go. Nah, udah keluar nomor rekening, tanggal tagihan, sama seperti jawaban yang akan kita coba selesaikan. Nah, berikutnya kita akan tambah nama Rahman. Nama ya, harus keluar nanti Rahman, nama. Nah, kita balik ke query. Di sini tambah lagi koma, nama diambil dari pelanggan. Pelanggan titik nama, pelanggan titik pelanggan, maaf, nama pelanggan tabel, pelanggan juga nama field, jadi pelanggan titik pelanggan, koma, balik ke soal, kategori ada di mana? Di pelanggan. Ini koma, di enter, pelanggan titik kategori. Nah, sampai sini kita buat bertahap, jangan buat panjang-panjang. Tujuannya adalah ketika kita buat bertahap lalu ada error, maka yang error itu adalah di tahap yang barusan dibuat. Perbaiki hanya di bagian itu saja, jangan lihat ke belakang, sehingga kita fokus kepada penyelesaian masalah. Kita Ctrl A, kemudian Ctrl C, lalu kita balik ke query. Jadi SQL, ini Ctrl A balik, Ctrl V, go. Kita perhatikan hasilnya. Nah, sudah keluar nomor rekening, tanggal tagihan, pelanggan, kategori, sama seperti ini. Berikutnya kita akan tampilkan HPKA dan ADM. Ya, HPKA dan ADM. Koma lagi di sini. HPKA diambil dari pelanggan.
kita copy aja, HPKA, kemudian ADM diambil dari dari pelanggan, titik ADM. Nah, kemudian selesai, kita copy lagi, Ctrl A. Ini boleh disimpan supaya nanti kalau sudah mulai kita tidak bisa kita tetap, kalau kehilangan kita bisa ambil balik ya. Saya simpan dalam perancangan basis data. Nah, namanya adalah rekening air, rekening aja. Oke, simpan. Kemudian ini Ctrl A, Ctrl C, atau boleh juga copy. Kemudian pergi ke SQL. Kemudian di sini Ctrl A, kemudian Ctrl V. Lalu go. Nah, sudah keluar sini. Ya, sudah keluar harga per meter kubik air, kemudian ADM. Nah, kita lihat di dalam soal. Udah keluar sini. Jadi 1 2 3 4 5 6. Sudah 6 field yang tampilkannya. 1 2 3 4 5 6. Baik, kita teruskan. Kita ke menampilkan meteran bulan ini, meteran bulan lalu. Ya, meteran bulan ini, meteran bulan lalu. Meteran bulan ini kita lihat ada di tabel rekening. Kita akan menambah field baru mulai dengan menambah koma. Di sini rekening sudah ada, tinggal copy aja ini supaya kita tidak salah dan bisa cepat. Itu di blok, lalu di copy. Kemudian di sini di paste. Ya, kemudian di sini MBI. Di soal apa dibuatnya? Di soal MBL duluan, silakan. Seharusnya MBL dulu ya, MBI. Meteran bulan ini lebih besar. Sebalikkan saja, MBI. Kemudian paste lagi. Saya Ctrl V aja, kemudian MBL. Kemudian coba lagi di blok, Ctrl A, atau juga bisa di Ctrl A, kemudian di sini di copy, pergi ke modus SQL, lalu di sini Ctrl A, lalu Ctrl V atau paste, kemudian go. Nah, sudah keluar. Sebalikkan tadi di soal tadi, di sini MBL dulu. Nah, kalau kita kurangkan agak aneh, 200 dikurang 210 10 jadi minus. Jadi saya balikkan supaya logikanya mudah pemahamannya. Sebalikkan, maka hasilnya seperti ini. Nanti berikutnya kita akan kurangkan meteran bulan ini dikurang meteran bulan lalu akan dapat 10. 10 itu adalah pemakaian seperti ini. Nah, selanjutnya balik ke SQL. Di SQL ini baik. Nah, di sini terus tambah lagi koma, lalu di enter. Balik ke soal. Di sini kita lihat di sini dilihat bahwa tidak ada field namanya pemakaian. Tidak ada pemakaian. Tidak ada di tabel kedua di rekening juga tidak ada. Tapi kita memerlukannya. Bagaimana caranya? Lihat ke soal. Ternyata dia adalah proses. Rumusnya pemakaian sama dengan meteran bulan ini dikurang meteran bulan lalu. Ya. Selanjutnya kita akan buatkan di sini. Jadi rumusnya adalah meteran bulan ini kurang meteran bulan lalu. Nah, di sini sudah ada. Ini tinggal kita kopas. Ya, kita kopas ini. Kita copy. Di sini kita bikinkan kurung sepasang. Lalu di antara kurung itu kita paste. Ya, itu tadi. Lalu di sini dikurung tadi ya. Ini saya paste lagi. Nah, meteran bulan ini dikurang meteran bulan lalu.
itu adalah sebagai disebut dia pemakaian. Ya, disebut dia pemakaian. Di enter supaya ada jarak. Kalau kita berhasil, nanti di sini akan keluar pemakaian sebanyak 10 untuk Rahman, 110 untuk NP. Berhasilkah? Kita coba. Blok lagi, Ctrl A di sini, kemudian kita Ctrl C, balik ke SQL, di sini Ctrl A, lalu kita Ctrl V, go, Bismillah. Nah, sudah berhasil. Kita sudah dapatkan pemakaian sebanyak 10 meter kubik untuk Rahman, UNP 110. Benarkah? Kita lihat di soal. Nah, ini soalnya. Kita bandingkan soal itu dengan jawabannya. Di sini Rahman, kita lihat di sini Rahman juga 10 meter kubik, ini 10 meter kubik dapat. Nah, udah dapat di sini, sudah dapat. Sekarang kita tagihan. Tagihan juga persoalannya sama. Adakah kolom tagihan di sini? Tidak ada. Tidak ada di tabel pelanggan. Di tabel rekening adakah kolom atau field namanya tagihan? Tidak ada. Yang ada tanggal tagihan. Maka kita lihat di soal. Di soal apakah ada ketentuan? Ada ketentuan di sini. Tagihan sama dengan pemakaian dikali HPKA dikali ADM. Pemakaian adakah di sini? Ada. Ini dia. Kemudian HPKA ada. Ini HPKA. Kemudian ADM ada. Nah, Anda lihat. Tetapi di sini yang ada cuma 2, HPKA dan ADM. Sementara pemakaian tidak ada di sini. Tapi kita perlukan. Nah, disitulah letaknya query itu, kita harus perhatikan dengan baik supaya nanti kita paham maksudnya. Lanjutkan. Ini koma lagi. Jadi setiap field yang terakhir kita tidak boleh kasih tanda apapun, apakah titik, apakah koma, tidak boleh tanda baca. Rumusnya adalah sebalik lagi sini, pemakaian tagihan sama dengan pemakaian dikali HPKA. Berarti A dikali B ditambah C. A dikali B ditambah C. Nah, ini karena dia kurung, kita kurung lagi di sini, kurung lagi di sini. Ini adalah disebut dia tagihan. Nah, gitu ya. Apa itu yang A? Pemakaian. Mana pemakaian? Nah, pemakaian ini semua. Ini pemakaian namanya nih, sampai di sini. Nah, timpakan dia ke A. Copy. Ya, saya ulangi ya. Rumus tagihan itu adalah A dikali B ditambah C. A itu pemakaian, B itu HPKA, C adalah ADM. A itu yang mana? Ini semua A. Nah, kita tidak bisa gunakan pemakaian ini karena ini bukan field, ini hasil proses. Beginilah style atau cara pemrograman atau sinteks di dalam SQL. Ini kita copy ini, kemudian ini di blok, lalu timpakan ke dirinya, paste, seperti itu. Nah, kemudian mana yang B? HPKA. HPKA ada di mana? Ada di sini, tinggal di copy aja. Sampai situ kopinya. Di blok, kemudian copy, lalu timpakan ke B. Ini kita paste. Nah, supaya jangan panjang, ini kita jangan terlalu ke kanan, itu kita enter C-nya. C itu apa? ADM. ADM mana? Ini ADM. Itu ADM. Kita copy lagi. Copy, lalu blok dia, timpakan ke dirinya. Timpakan ke dirinya, paste. Nah, jadi ini A, ini B, ini C. Nah, oke. Benarkah? Kita coba dulu. Kita blok lagi. Blok, Ctrl A, Ctrl C, balik ke SQL. Ini kita blok, lalu kita paste. Seperti itu. Ya, ini dia semuanya sekarang. Lalu kita go,
Nah, lihat sini. Rahman tagihan dia adalah 30.000. Kita lihat di soal. Rahman, apakah tagihan 30.000? Ya, benar 30.000. UNP tagihan dia adalah 240.000. 240.000 sudah, berarti sudah selesai. Nah, sampai di sini kita sudah selesai. Logiknya sudah selesai. Sekarang bagaimana cara kita supaya nanti terpakai ini di dalam program? Selanjutnya kita akan bikin program di PHP. Nah, maka kita permanenkan query ini. Nah, sesuai dengan soal, kita memerlukan SQL query. Ya, kita memerlukan soal nanti query di sana. Maka kita permanenkan menggunakan perintah create. Di sini kita balik ke SQL, lalu di sini paste. Nah, tambah perintah di sini. Di baris pertama di enter, atau saya buat lagi di sini biar jelas. Di sini biar lebih jelas hurufnya, create view, namanya laporan rekening S. Jadi mulai dari select sampai ke kurung tutup namanya laporan rekening. Ya. Nah, ini kita blok lagi, kontrol lagi, pindah ke SQL, kemudian blok lagi, tekan kontrol A, kemudian paste. Nah, sudah. Nanti kalau kita berhasil akan tercipta di sini satu buah kategori view namanya laporan rekening. Kita coba go. Nah, kemudian di sini rekening ini kita coba lihat ke sini ke bawah. Ini dia rekening. Belum. Nah, ini masuk dalam kategori. Kalau ini tadi kategorinya adalah tables, ada dua pelanggan. Ada kategori table, pelanggan, dan rekening. Maka ini kategorinya adalah view. Nah, kita lihat di view. Kita lihat di view ini. Nah, ini dia laporan rekening. Sama seperti yang ada di buat tadi, laporan rekening yang ini. Ini dia laporan rekening. Kita klik. Hasilnya sama seperti itu. Sekarang kita uji. Apakah query SQL query yang kita buat ini berhasil atau bukan? Caranya, kita input data. Kita input data dari SQL. Sebenarnya input datanya dari aplikasi. Nah, ini karena tujuan kita hanya ingin menguji, maka kita coba uji. Caranya, kita masukkan data yang berikutnya. Di sini pelanggan yang ketiga, RSM Jamil. Kalau nanti keluar outputnya sama seperti ini, yaitu 415.000, maka benar. Kalau tidak, kita akan perbaiki query-nya. Kita mulai dari yang pertama, kita input data dulu. Ini tanggal 12 ini ya, 12/3 tanggal 15. Baik, kita masuk dari pelanggan dulu. Insert lagi datanya. 12/3 pelanggannya RSM Jamil. RSM Jamil di sini. RSM Jamil. Kategorinya adalah IP industri. HPKA 2000 sama semua. Di adminnya kalau industri berapa? Ini 15.000. Instansi pemerintah 15.000, ada di ketentuan dalam soal. Ini biasanya kita dapatkan kalau kita suruh pakai perusahaan. Go. Kita browse. Sudah masuk dia ke dalam tabel pelanggan. Sama seperti soal kita, sudah masuk dia di sana ya. Sudah masuk. Ini. Kemudian kita umpamakan tahapan berikutnya RSM Jamil bayar rekening. Pergi dia ke loket, ke counter, atau dia membawa identitas dirinya. Identitas dirinya adalah 12.3. 12.3. Kemudian tanggal tagihannya adalah 10 April 2015.
tanggal 10 April 2015 ya. Ya, 10 April 2015. Kemudian MBL-nya berapa? MBL-nya adalah 1200. 1000 MBL, MBI-nya 1200. MBL 1000 Waga, MBI 1200. Lalu go, kita lihat di browsing, kita browse apakah sudah berhasil. Kita sudah browse ya, sudah berhasil. Lalu apakah laporannya masuk nggak ke dalam query? Outputnya 415.000. Kita lihat di query, belum ke bawah, browse, kita scroll bawah, scroll down, kita klik view, namanya laporan rekening, kita periksa. Nah, sama, alhamdulillah. Nah, ini adalah hasil query yang dibuat berdasarkan soal yang ada. Jadi berdasarkan soal yang ada sudah terjawab bahwa sudah berhasil kita membuat SQL query dari soal yang ada. Nah, langkah berikutnya dari sini kita masuk ke coding. Nah, agar video ini tidak terlampau panjang, maka kita akan masuk ke dalam video yang kedua. Demikian presentasinya, demikian videonya kali ini. Dari soal yang ada sudah terjawab bahwa tadi di awal tahapan-tahapannya adalah soal sudah ada, analisis sudah kita lakukan, sampai desain database, dan terakhir adalah membuat SQL query. Nah, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kita akan masuk pada video berikutnya. Terima kasih.